Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Jadi bagi teman-teman yang mau chat, mau tanya-tanya langsung seputar budidaya ikan gabus, bisa langsung ke nomor saya di 0816658779 ya. Ingat 0816658779. Yang bertanya seputar budidaya ikan gabus dan permasalahan budidaya ikan gabus, baik pembibitan, pembesaran maupun pemasaran ya. Baik, langsung pada pertanyaan yang pertama dari Bapak Edi Wuryanto ini yang ada di Purworejo. Salam sukses budidaya ikan gabus Pak Suwandi ya. Saya selalu mengikuti channelnya Pak Suwandi, tetapi belum semuanya saya tonton. Tayangan ini sangat memotivasi saya untuk memulai budidaya ikan gabus. Yang ingin saya tanyakan, apakah budidaya ikan gabus bisa di dalam ruangan? Karena saya mempunyai kolam indoor ukuran 2x3, dulu bekas ikan koi. Mohon jawabannya Pak Suwandi. Jadi kalau kita bicara untuk pembesaran ikan gabus ya, Bapak mau arahnya ke pembibitan apa pembesaran, itu alangkah baiknya memang di luaran Pak. Jadi kalau ikan gabus itu karakternya sinar matahari full, itu akan semakin baik, semakin sehat ya. Jadi ikan gabus itu tidak banyak masalah ya. Jadi semakin panas semakin sehat, itu berdasarkan pengalaman saya dalam hal budidaya ikan gabus. Jadi bisa saja kalau Bapak punya kolam indoor, bisa mungkin kalau memungkinkan atasnya dibuka ya sedikit, mungkin bisa sinar masuk, bisa digunakan. Tapi kalau memang kolamnya itu tidak bisa dibuka ya, sinar matahari nggak bisa masuk ya, mungkin kalau untuk pembesaran saya pikir kurang bagus Pak. Tetap harus ada cahaya matahari yang masuk ya. Seperti itu Pak ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Roni yang ada di Blora ya, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Suwandi, saya mau menanyakan tentang prospek budidaya ikan gabus ke depannya. Karena memang saya memulai usaha ikan gabus baru saja, tetapi saya masih bingung dan ragu-ragu. Apakah usaha yang akan saya tekuni ini bisa menjadikan usaha jangka panjang ya, karena saya khawatir kasusnya seperti ikan lele, dimana sekarang harganya sangat murah sekali. Terima kasih Pak Suwandi. Jadi kalau bicara seperti yang Bapak tanyakan tadi ya, masalah prospek ya. Jadi kalau prospek ikan gabus kalau menurut saya masih cukup bagus ya Pak. Jadi masih cukup bagus, karena kalau kita lihat ya dari proses budidaya perikanan pada umumnya itu kalau ikan umum itu kan kayak nila, lele, bawal, tombro dan lain-lain kan itu hanya dikonsumsi saja. Jadi dikonsumsi saja, dimanfaatkan untuk lauk maupun untuk olahan ikan lainnya. Tetapi kalau ikan gabus ini memang nilai lebih yang diambil di situ adalah karena kandungan albuminnya yang dimanfaatkan oleh dunia medis maupun dunia pengobatan untuk membantu proses percepatan penyembuhan luka ya. Misalkan orang diabetes, orang habis operasi sesar, kemudian orang yang punya masalah dengan ginjal, apalagi masa pandemi seperti ini ya, kandungan albumin di tubuh kita itu akan meningkatkan stamina, meningkatkan imun kita ya, sehingga kita tidak mudah terserang COVID-19 ini ya. Jadi lebihnya di situ Pak. Dan sampai sekarang pun yang membuat saya termotivasi untuk tetap menekuni gabus karena memang nilai lebihnya di situ. Dan saya memang tidak pernah menjual ikan gabus untuk dijual atau dimakan, atau restoran atau rumah makan, nggak pernah. Jadi kan gabus yang saya tampung, saya beli, kita gunakan untuk pengolahan ekstrak albumin maupun minyak albumin ya. Itu Pak, nilai lebihnya di situ, dan optimis saja Pak, mudah-mudahan masih berjalan bagus. Bahkan saya sudah 15 tahun ini menekuni ikan gabus, harganya nggak pernah turun Pak ya. Tingkat pengecer saat ini 50.000 untuk yang size 2 on, 3 on, 4 on, yang size 5 on, 6 on, 7 on ya, 8 on, 9 on itu sudah sekarang ini sudah 90.000.
besar lebih mahal lagi. Itu menariknya di situ Pak. Jadi ikan yang kalau makin besar makin mahal ya cuman ikan gabus saat ini. Kalau ikan yang lain misalkan besarnya 10 kilo gitu kan cuma dikalikan harga pokoknya saja berapa. Kalau ikan gabus itu grade-nya makin mahal ya. Oke Pak ya. Berikutnya pertanyaan dari Mas Budi ya, ini yang ada di Cikarang ya. Menanyakan bisa enggak Pak ikan gabus Canastriata disilangkan dengan jenis ikan gabus toman ya. Saya memang belum pernah Mas ya, belum pernah menyilangkan. Karena memang saya pernah menyilangkan ikan gabus toman dengan ikan gabus Canastriata itu sudah berkali-kali ya. Sudah berkali-kali ya. Itu berakhir dengan pembunuhan ya, itu berakhir dengan pembunuhan salah satu masih mati itu. Ya padahal dulu pemeliharaan itu dari kecil ya, bersama-sama gitu. Jadi tomannya dari umur 4 bulan, gabusnya juga dari umur 4 bulan. Ternyata pada saat dicampur gitu, ikan gabus yang jenis Canastriata yang dihajar sampai mati ya. Jadi sampai hari ini saya masih sangat penasaran sekali, ingin berusaha untuk menyilangkan antara ikan gabus Canastriata dan yang ikan gabus toman ya. Dengan harapan nanti muncul gen baru dan menjadi sebuah peluang di masa depan. Karena apa, Canastriata dengan toman itu kan sama-sama bisa besar, tapi lebih besar yang jenis toman ya. Kemudian lebih rakus juga untuk makannya juga. Tunggu saja Pak ya, nanti kalau misalkan saya berhasil saya kabari. Berikutnya pertanyaan dari Toro ya. Toro yang ada di Purwokerto. Selamat siang Pak Suwandi ya. Saya penggemar channel Dunia Ikan Gabus ya. Sampai hari ini sudah banyak part-part yang saya tonton. Tapi saya masih terkendala usaha ini dengan modal. Ya mungkin Pak Suwandi bisa memberikan solusinya. Ya kalau kita bicara modal ya, memang usaha apapun kita butuh modal kan. Kita butuh modal. Kalau kita mau usaha ikan gabus kan kita juga harus punya kolam lah paling tidak kan. Bikin kolam. Kalau memang modalnya belum bisa bikin kolam beton ya bikin kolam dari plastik. Ya, jadi kalau mau usaha budidaya cari yang gampang-gampang dulu, yang bisa kita lakukan. Nggak usah kita berpikiran waduh kalau nggak punya kolam yang banyak, nggak punya kolam beton, nggak punya kolam yang lebar. Kita apa yang bisa kita lakukan kalau memang kita niat untuk memulai awalnya, kita mencoba awalnya ya, bagaimana kita membuat kubangan lah, kubangan tanah digali kasih plastik aja, tanah digali kasih plastik, kemudian bibit masukkan, udah itu saja, sebenarnya simple. Kalau memang kita mau mencoba lah, nanti kalau sudah panen hasilnya bagus, ya itu nanti bisa ditingkatkan lagi, bikin kolam terpal, kolam semen atau kolam fiber dan lain-lain. Jadi mau usaha itu yang penting kita mencoba untuk action pertama kali Pak. Jadi nggak usah menunggu kita punya kolam banyak dulu. Kalau kita coba, kita punya satu kolam, kita tebar 100, 200 atau 500 ekor, di situ kita coba dulu. Sambil kita belajar di situ Pak, proses belajar mengamati karakter ikan gabus seperti apa. Ya nanti saya yakin pasti akan lama-lama menjadi besar juga ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari, nggak ada namanya ya, ini nggak ada namanya. Salam sukses budidaya ikan gabus Pak Suwandi. Saya mau bertanya, harga ikan gabus konsumsi saat ini Pak Suwandi posting di Facebook 90.000. Apakah dengan harga 90.000 itu kos biaya pakannya kita masih tetap untung Pak? Mohon jawabannya. Jadi saya posting harga 90.000 per kilo itu kan harganya untuk ikan gabus yang 500 gram up ya. Jadi 5 on, 6 on, 7 on ke atas. Memang kalau kita hitung-hitung dari operasional pakan dan daging yang kita dapatkan, kita masih tetap untung. Ya, kita masih tetap untung karena sekarang untuk rasio pakan ikan gabus saja 1,5 kilogram pakan itu jadi 1 kilogram daging. Jadi kalau misalnya 1,5 kilogram pakan itu 1,5 kilo, kemudian harga daging gabus
saat ini itu 50.000 misalkan, itu aja kita sudah punya selisih 35.000 kan. Ya apalagi kalau kita punya harga sampai 90.000. Dan memang kalau pakan menggunakan pelet atau pakan menggunakan daging pun kita masih tetap bisa lah untung ya. Jadi nggak mungkin kita rugi. Dan saat ini dengan harga 90.000 ini cukup menyemangati para peternak untuk membudidayakan ikan gabus, Pak. Jadi nggak usah khawatir, Pak, dengan harga 90.000 itu Bapak budidaya untungnya banyak ya. Makanya tetap semangat budidayakan gabus ya saat ini. Dan nanti bulan September, Pak, itu bulan September itu kemarin saya kan April ngomong, bulan April harga gabus naik ya, naik betulan kan. Ya dari 80.000 jadi 90.000 kan. Kemudian saya sampaikan lagi ke publik bahwa nanti bulan September ini harga gabus naik lagi. Seneng toh Pak kalau misalkan ikan gabus naik lagi. Padahal Bapak mungkin harga kos pakan tidak naik, tapi saya menaikkan harga. Makanya tetap semangat Pak budidayakan gabus, karena prospek ikan gabus ini sangat menjanjikan sekali saat ini, terutama di masa pandemi, Pak. Masa pandemi corona seperti ini, ikan gabus saya itu omsetnya naik 500% loh, Pak, itu. Jadi prospeknya sangat luar biasa sekali, bukan malah turun masa pandemi corona, tetap malah omsetnya meningkat. Oke, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus, kita akan membahas masalah seputar budidaya ikan gabus. Sukses teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.